Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda Sabtu 26 Maret 2022. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Tujuh tersangka kasus penganiayaan kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin akhirnya memenuhi panggilan tim penyidik untuk menjalani pemeriksaan di Mapolda Sumatera Utara. Pemeriksaan dilakukan secara intensif oleh tim penyidik di Treskriminal Umum Polda Sumatera Utara, dilakukan dua lokasi pemeriksaan yang berbeda. 7 dari 8 tersangka kasus penganiayaan penghuni kerangkeng hadir sekitar pukul 13.00 WIB didampingi kuasa hukum Sangap Surbakti. Ketujuh tersangka yang hadir kemudian memasuki ruangan pemeriksaan tim penyidik di gedung Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. Sementara satu tersangka lagi yakni DP yang merupakan anak dari Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin hingga malam hari belum hadir di Mapolda Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Tanpa pengawalan polisi, para tersangka mendatangi kantor Mapolda Sumut dengan membawa ransel yang berisi pakaian. Ketujuh tersangka dimintai keterangan di ruang berbeda, 3 orang di ruang Subdit Jahtanras Polda Sumatera Utara dan 4 lainnya diperiksa di ruang Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. Untuk menunggu hasil penyelidikan dari tim penyidik, para awak media masih menunggu informasi selanjutnya. Kuasa hukum tersangka Sangap Surbakti meyakini kliennya termasuk anak Bupati Langkat nonaktif DP tidak terlibat dalam kasus kerangkeng manusia. Ini semua 7 orang ini surat panggilan dikasih mepet sama saya. Ya penyidik bilang tolonglah bang katanya. Kalau mereka ke sana nggak nyampe surat panggilannya. Saya kerja, saya belum tidur ini mas. Saya jemput mereka sana semua dari kampung ke kampung. Ini saya merinding sama tim saya memastikan mereka tidur di tempat saya di Medan. Dari pemeriksaan yang sudah kami dampingi, kami optimis seharusnya ada yang seharusnya tidak tersangka. Tapi kalau namun demikian tetap masih jalan, berkas masuk, kami akan fight di pengadilan. Beberapa orang ini memang kami yakini tidak terlibat apa-apa sama sekali. Tim kuasa hukum tersangka Sangap Surbakti menyatakan akan tetap kooperatif dan disiplin setiap panggilan dari tim penyidik Mapolda Sumatera Utara. Pemirsa, kasus kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi di Kabupaten Deli Serdang. Seorang jurnalis media elektronik TV One, Asmar Beni Hasbi, dianiaya sejumlah orang pada saat meliput okupasi lahan PTPN 2 di Desa Dalu 10A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Ya, dalam peristiwa itu Asmar Beni mengalami luka-luka dan sudah melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polresta Deli Serdang. Dari video amatir, terlihat kericuhan sempat terjadi antara warga dan petugas pengamanan PTPN 2 di lokasi okupasi lahan seluas lebih kurang 300 hektar lebih, yang diklaim masih HGU milik PTPN 2 di Desa Dalu 10A, Kecamatan Tanjung Morawa. Pada saat terjadinya kericuhan di lokasi okupasi lahan tersebut, seorang jurnalis TV One, Asmar Beni, mengambil liputan, namun beberapa saat kemudian ia dihampiri sejumlah orang yang diperkirakan sebanyak 7 orang dengan pakaian seragam satuan pengamanan dan organisasi perkebunan. Tanpa ada komunikasi, sejumlah orang itu langsung menganiaya Asmar Beni dengan pukulan dan tendangan. Asmar Beni sempat menunjukkan ID card dan berteriak bahwasanya ia dari media. Namun sejumlah orang itu tidak menghiraukan, tetap memukul dan menendang hingga tersungkur di tanah. Bahkan mereka berusaha merampas handycam miliknya, namun dapat diselamatkan. Tas korban yang berisi handphone Android berhasil diambil. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala, mulut, pundak sebelah kiri, memar. Selain itu, luka di bagian wajah dan leher. Saat ini korban sudah melakukan visum et repertum di Rumah Sakit Amri Tambunan di Lubuk Pakam dan sudah membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian SPK Polresta Deli Serdang menghadirkan sejumlah saksi. Mengambil gambar. Nah, sekira 10 menit saya mengambil gambar. Ada satu orang itu Satpol PTPN 2 itu langsung mengambil saya, diikuti dengan rekan-rekannya. Jadi perkiraan itu 6 atau 7 orang yang langsung mengejar saya.
ingin merebut handycam. Ingin merebut handycam karena ini mungkin ini handycam ini saya selamatkan dulu. Jadi saya dekat gini handycam tadi. Orang ini langsung memukul ini muka saya, memedeng langsung pakai kayu. Di sini diinjak-injak, ya kan, saya telungkup. Nah, setelah itu saya sudah berdiri, saya tengok tas saya ini koyak dan dalam isinya udah nggak ada. Jadi saat itu saya periksa, handphone saya hilang lah. Sehari sebelumnya, okupasi lahan PTPN 2 di Desa Dalu 10A, Kecamatan Tanjung Morawa juga sempat terjadi bentrokan antara warga penggarap dan pihak pengamanan dari PTPN 2. Sementara di sorotan lainnya pemirsa, puluhan nasabah koperasi CU Bahagia Kabupaten Karo mendatangi Polres Tanah Karo melaporkan dugaan penggelapan dana nasabah. Dugaan penggelapan dana dilakukan pihak pengurus CU Bahagia periode 2019 hingga 2021 yang mencapai miliaran rupiah. Puluhan nasabah yang sebagian besar kaum ibu dengan membawa spanduk dan poster mendatangi Polres Tanah Karo. Para nasabah CU Bahagia Kabupaten Karo ini membuat laporan dan pengaduan dugaan penyelewengan dana oleh pengurus koperasi tersebut. Menurut salah seorang nasabah Marikaya Bangun, nasabah yang mendatangi Polres Tanah Karo merupakan perwakilan dari 13.600 nasabah. Dugaan penyelewengan atau penggelapan dana nasabah pada periode tahun 2019 hingga 2021 diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Di antaranya dugaan aliran dana solidaritas nasabah sebesar 260 juta yang tidak jelas peruntuhannya. Dugaan penggelapan aset koperasi berupa mobil yang menjadi atas nama pribadi pengurus koperasi. Benar, itu telah menjadi temuan dan juga terungkap di dalam hasil di dalam rapat anggota tahunan. Ada 3 unit mobil aset milik CU Bahagia yang atas nama mantan ketua sekarang dan anaknya yang 2 lagi. Sementara itu, para nasabah berharap pihak kepolisian Polres Tanah Karo untuk segera menindaklanjuti pengaduan ini dan mengusut tuntas dugaan penggelapan dana oleh pengurus koperasi CU Bahagia Kabupaten Karo. Keberadaan rumah makan khas Batak yang berada di Dusun 2 Desa Firdaus, Kabupaten Sergai diprotes warga sekitar. Ya, sejumlah warga dan massa ormas pemuda Batak Bersatu Sergai sempat bersitegang, namun pihak kepolisian dengan sigap membuktikan kedua kubu tersebut. Keberadaan rumah makan khas Batak Keluar Pahai Siputudai milik Ramsa Sirait yang berlokasi di Dusun 2 Desa Firdaus diprotes warga sekitar dan sempat bersitegang. Upaya mediasi serta musyawarah dengan warga sekitar tidak membuahkan titik temu antar kedua belah pihak. Beberapa kali dilakukan mediasi namun tetap rumah makan khas Batak tersebut harus ditutup. Ormas Pemuda Batak Bersatu PBB Sergai berharap agar rumah makan khas Batak tetap buka menunggu hal-hal yang perlu dilengkapi. Upaya kepolisian meredam aksi anarkis tersebut dapat dibubarkan. Pemilik rumah makan Ramses Sirait berharap rumah makannya tetap dibuka, di mana kegiatan tersebut bukan merupakan tindak pidana karena semata-mata hanya mencari nafkah. Ada titik temu atau bagaimana? Titik temu, ya harus tutup. Harus. Terus tanggapan Bapak sendiri bagaimana? Ya, kalau aku mengharap itu harus buka. Sesuai dengan harapan saya tadi, kan saya ini mau usaha. Ini kan musim-musim ekonomi yang sangat sulit ini. Ya. Makanya saya buka rumah makan itu. Maka di situ pun tidak saya bikin steleng-steleng di situ di depan, bagaikan merek pun tak ada kita tulis di situ. B1, B2, nggak ada. Bahkan steleng kita di dapur, jauh lagi. Komplek orang pun tidak menimbulkan asap, orang keliling semua kiri kanan semua tembok. Sementara itu, PJS Camat Seirampah Hendra mengatakan, sementara waktu rumah makan tersebut harus ditutup menunggu pengurusan izinnya. Ia berharap agar kedua kelompok yang pro dan kontra atas keberadaan rumah makan tersebut dapat mencari solusi yang baik sehingga tidak terjadi aksi anarkis. Ini tadi kita mediasi ya antara pemilik rumah makan atas nama Ramses dengan warga. Artinya warga keberatan dengan adanya rumah makan tersebut.
kami dari pemerintah kecamatan mengecek ke lokasi, ternyata izinnya belum ada. Jadi untuk sementara kita tutup selagi mengurus izin. Pemirsa, ratusan kendaraan plat kuning yang beroperasi di Kabupaten Toba melakukan aksi mogok di Jalan Bypass Tambunan Balige, Kabupaten Toba. Para supir angkutan umum plat kuning melakukan aksi mogok ini dikarenakan banyaknya mobil plat hitam beroperasi sebagai angkutan umum di wilayah Kabupaten Toba. Menurut para sopir angkot, seharusnya kendaraan plat hitam tidak beroperasi di setiap tempat dan meminta pemerintah dapat melakukan penertiban. Dalam aksi mogoknya, para supir hanya duduk di Jalan Bypass Balige tanpa mengganggu arus lalu lintas. Para penumpang di setiap mobil plat kuning yang beroperasi diminta menurunkan penumpangnya sebagai bentuk rasa solidaritas sesama pengemudi angkutan umum lainnya. Sejak pagi hari mereka masih tetap melakukan aksi hingga sore. Salah seorang supir angkot, Tisno Tambunan, mengatakan Dinas Perhubungan Kabupaten Toba berjanji dalam waktu dekat akan melakukan razia kepada mobil plat hitam yang masih beroperasi mengangkut penumpang. Karena sejak beroperasinya plat hitam dari berbagai daerah seperti plat B, BM, dan BK mengurangi pendapatan para supir angkot plat kuning. Para supir berharap agar kendaraan plat hitam yang beroperasi ditertibkan. Jika berlangsung terus-menerus, dikhawatirkan akan banyak supir angkot tidak beroperasi lagi. Sejak tahun 2000 lalu, keluhan mereka sudah disampaikan kepada pihak terkait. Namun tetap saja plat hitam beroperasi hingga saat ini. Tisno mengatakan aksi kali ini masih awal. Jika tidak ada perubahan pasca penertiban, maka pihaknya berencana melakukan aksi mogok yang lebih besar lagi. Kami mohon plat hitam semua di sini sudah merajalela. Kami sudah resah. Kami tidak bisa lagi berbuat apa sama orang itu. Itu ada Pak. Kami mohon. Kami berharap. Iya. Kami tahu bahwa kir kami sama pajak kami mungkin sudah ada yang mati seberapa mungkin kan. Tapi kami siap. Kami siap. Nanti kalau plat hitam ini nggak ada lagi beroperasi, kami siap bawa surat-surat kami itu kami benahi. Sementara itu, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sulaiman Napitupul mengatakan Dinas Perhubungan Kabupaten Toba menanggapi aksi mogok supir angkutan umum ini. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan pertemuan dengan berbagai organisasi angkutan umum, seperti Kepolisian Polres Toba bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Toba untuk duduk bersama memecahkan permasalahan tersebut. Semenjak tahun 2020, sebagian angkutan umum plat kuning yang ada di Kabupaten Toba belum mengurus izin trayeknya. Ya, memang sejak tahun 2020, organisasi angkutan umum yang ada di Toba ini juga udah pernah unjuk rasa. Tapi ya gimana, kita udah upayakan dengan sosialisasikan ke direksi masing-masing. Terutama itu izin trayek dan izin induk yang sudah mati, yang sudah tidak aktif lagi di 4 organisasi. Sampai sekarang mereka belum datang mengurus. Belum, istilahnya kelayakan jalan pun belum mereka lakukan secara administrasi dan secara persuasif. Kira-kira begitu kendalanya semua. Teknisi Gegana Korps Brimob Mabes Polri bersama tim penjinak bom Polda Sumatera Utara serta jajaran Kepolisian Resort Toba menggelar simulasi penanganan bom. Simulasi ini dilaksanakan di dermaga Pelabuhan Kapal Motor Penyeberangan Ajibata, Kabupaten Toba. Simulasi penjinakan bom dikomandoi Komandan Satuan Pasukan Penjinak Bom Korps Brimob Mabes Polri, Kombes Pol M. Ridwan, didampingi Danjen Gegana Satprimob Polda Sumatera Utara, Kompol Hendrianto, dan Subden AKP Sardi. Pada simulasi tersebut, petugas mensimulasikan ada ancaman bom di dermaga pelabuhan kapal motor penyeberangan Ajibata. Simulasi juga dimulai dengan petugas menerima laporan 2 orang mencurigakan dari Kepolisian Resort Toba yang diperagakan Kapolsek Lumban Julu, AKP Robinson Sembiring.
Setibanya di dermaga pelabuhan kapal motor penyeberangan Ajibata, 40 personil Satbrimob Polda Sumatera Utara langsung melakukan penyisiran di sejumlah lokasi kawasan dermaga pelabuhan kapal motor penyeberangan Ajibata. Komandan Satuan Pasukan Penjinak Bom Korps Brimob Mabes Polri, Kombes Pol M. Ridwan mengatakan, simulasi teknik menjinakkan bom melibatkan 40 personil penjinak bom dari seluruh Indonesia. Dan kegiatan yang sama juga rutin digelar di berbagai daerah seluruh Indonesia. Simulasi bertujuan untuk sharing informasi terkait teknik menjinakkan bom yang saat ini dititik beratkan di Indonesia bagian barat, antara Pulau Jawa dan Sumatera Utara, serta direncanakan di wilayah Indonesia bagian timur. Selain untuk share informasi dengan instansi pemerintahan di setiap daerah, simulasi juga bertujuan untuk latihan bersama antara teknisi penjinak bom dari seluruh Indonesia agar satu persepsi ketika menghadapi situasi yang nyata. Ridwan juga menjelaskan latar belakang pemilihan lokasi simulasi untuk menjinakkan bom di dermaga Ajibata seiring dengan ditetapkannya kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Kegiatan ini merupakan kegiatan sharing informasi. Jadi kan ini dari berbagai macam wilayah nih. Dari kebetulan ini sekarang Indonesia bagian barat, kita ambil antara Jawa dengan Sumatera. Yang paling terakhir ini merupakan destinasi internasional. Kita berharap nanti kita laksanakan di sini. Pola pengamanannya nanti di sini yang berkaitan dengan bom itu kita sudah bisa bicarakan. Kita tetapkan atau kita sinkronkan antara satuan-satuan yang ada di sini, misalnya dengan Dinas Perhubungan, kemudian dengan kesehatan, SAR, rumah sakit, dan sebagainya. Koordinator Pelabuhan Ajibata Rijaya Simarmata mengapresiasi simulasi menjinakkan bom di Pelabuhan Ajibata karena dermaga Ajibata salah satu objek vital di destinasi pariwisata Danau Toba dari berbagai pengunjung. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ketua Umum ASP Pro PSSI Sumatera Utara periode 2018-2022, Kodrat Shah, terpilih kembali menjadi Ketua Umum ASP Pro PSSI Sumut periode 2022-2026. Keberhasilan Kodrat Shah memimpin Asprop PSSI Sumatera Utara melalui Kongres PSSI Sumatera Utara yang dilaksanakan di Medan kemarin. Kongres yang berlangsung penuh dekoratif tersebut pada awalnya akan diikuti 4 kandidat calon ketua umum. Tetapi ketika akan dimulai pemilihan, kandidat Arya Sinulinga tidak hadir dan Beni Tomasoa mengundurkan diri sehingga peserta tinggal 2 orang yaitu Kodrat Shah dan Mulyadi Simatupang. Pada pemilihan tersebut, Kodrat Shah berhasil mengalahkan Mulyadi Simatupang dengan perolehan 34 suara, sedangkan Mulyadi memperoleh 17 suara. Saat dikonfirmasi atas kemenangan tersebut, Kodrat Shah mengatakan kemenangan yang diperoleh berkat kepercayaan pengurus PSSI Kabupaten Kota di Sumatera Utara. Dengan kepercayaan yang diberikan tersebut, Kodrat Shah berkomitmen untuk lebih memajukan prestasi sepak bola di Sumatera Utara, baik dalam pembinaan kelompok, umur maupun terhadap klub yang ada di daerah ini. Saya percayakan itu semua sama Futa. Kalau mereka masih menganggap ini yang kita jalankan 4 tahun baik, silakan. Ternyata mereka memilih kita mayoritas. Berarti apa yang kita buat sudah baik. 4 tahun itu kita menambah jadi 29. Askot sebelumnya hanya 14. Dan klub berhasil
juga PSSI sebenarnya. Karena PSSI itu tim bola kita, Prapon juara 1. Masuk pandemi, masuk pelada penuh. Ya ke depan kerjasama dengan teman-teman semua. Mas Prop, Mas Kot, klub, kita upayakan itu yang terbaik yang didapat kita. Saya kira itu. Pak, target prestasi sendiri. Kongres yang berlangsung 1 hari tersebut juga memilih wakil ketua umum dan 7 orang exco PSSI, di mana terpilih sebagai wakil ketua umum Profesor Fidel Gani Siregar. Dalam pemilihan tersebut, Fidel Gani Siregar mengalahkan 2 saingan lainnya, yaitu Beni Tomasoa dan Jumadi. Fidel Ganis memperoleh 32 suara, sedangkan Beni Tomasoa 16 dan Jumadi 1 suara. Profesor Fidel Ganis menyampaikan rasa syukur dan akan membina kerjasama yang lebih baik lagi dalam upaya meningkatkan prestasi sepak bola di Sumatera Utara. Ini tentu satu kekuatan dan juga rangsangan buat saya untuk berbuat lebih baik lagi sebagai wakil ketua yang akan menyokong ketua kodrat nanti di Asprop PSSI Sumut. Harapannya ke depan, pada periode kami yang sebelumnya, saya merasa itu baik. Ya, karena kami sudah berbuat. Ya, ada 3 klub di Liga 3 pernah jadi juara Piala Suratin U15 dan beberapa kali masuk ke babak perempat final, 8 besar dan semifinal U15 U13. Tetapi tentu ada hal-hal yang akan kami perbaiki, ya, terutama SDM, kemudian infrastruktur yang ada akan kami benahin sehingga nanti kami akan buat, insya Allah kantor Asprop PSSI Sumut adalah kantor yang bermartabat dan bisa dinikmatin oleh seluruh masyarakat sepak bola melalui askap-askot yang hadir untuk mengurus sesuatu di Asprop PSSI Sumut. Memperingati Hari Air Sedunia, pecinta lingkungan bekerja sama dengan instansi terkait melakukan aksi jalan santai sekaligus membersihkan sampah di sepanjang jalan di Kota Wisata Brastagi, Kabupaten Karo. Aksi pembersihan sampah ini dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan dan air, terutama dari sampah non-organik. Penggiat lingkungan membersihkan sampah non-organik di Kota Wisata Brastagi, Kabupaten Karo dengan berjalan santai, sekaligus memungut sampah di sekitar Kota Brastagi. Aksi jalan kaki ini diawali dari Kota Brastagi menuju Puncak Gundaling. Ketua aksi Esron Siringo-Ringo mengatakan, keterkaitan antara air dengan sampah berpengaruh pada kualitas air. Selain itu, banyaknya sampah dapat menyebabkan saluran air menjadi tersumbat yang dapat menyebabkan banjir. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, Kota Brastagi yang berada di kawasan dataran tinggi sebagai hulu dan juga merupakan kota wisata yang perlu dijaga lingkungannya, sehingga tidak banyak sampah bertebaran di sepanjang jalan. Aksi membersihkan sampah dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia ini dapat memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga alam dan menjaga kualitas air. Tapi ini adalah momentum yang kita gunakan sebagai peringatan Hari Air. Harapan kita diikuti dengan edukasi-edukasi ke masyarakat. Contohnya melalui pemilahan sampah, dari rumah tangga sudah dilakukan pemilahan sampah, sehingga dari sampah-sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga bisa dibawa ke bank sampah yang tentunya mempunyai nilai tambah. Dan pada akhirnya sampah itu tidak berakhir hanya di TPA, tempat pembuangan akhir, tetapi mempunyai nilai tambah ekonomis yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Kita ke sorotan lainnya pemirsa, di tengah gencarnya perkembangan teknologi dan globalisasi, ternyata Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional mampu menangkal sebagian kecil efek tersebut. Salah satunya adalah mampu menghilangkan efek gadget atau handphone seluler terhadap anak pada usia dini dengan cara memperkenalkan kembali olahraga tradisional. Pengenalan olahraga tradisional atau permainan di masa kecil ini dilakukan dengan cara menggelar festival budaya dan olahraga tradisional yang dilaksanakan di Lapangan Merdeka, Kota Binjai. Olahraga tradisional tersebut diselaraskan dengan persembahan tarian kebudayaan dari berbagai suku dan budaya yang ada di Indonesia. Festival budaya dan olahraga tradisional ini dilaksanakan selama 2 hari dengan peserta siswa sekolah dasar dan siswa sekolah menengah pertama. Berbagai permainan tradisional seperti enggrang, trompah, lari balok, hula hop dipadukan dengan mengikuti irama musik tarian dari suku Batak dan Melayu.
KPOT atau Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia merupakan pelopor atau suatu wadah organisasi yang bertujuan mengenalkan kembali olahraga di masa kecil untuk mengurangi efek negatif gadget terhadap anak pada usia dini. Meskipun perkembangan zaman digitalisasi sangat dibutuhkan, namun tidak bisa dipungkiri kemajuan teknologi akan berdampak tidak baik bagi anak jika tidak digunakan secara tepat. Ketua KPOT Sumatera Utara, Agustin Sastrawan mengatakan kota Binjai sebagai kota berbudaya dan religi. Kegiatan positif dengan mengenalkan budaya dan olahraga tradisional harus didukung perkembangannya untuk realisasinya program Kota Binjai. Dalam visi misi itu menjadikan Binjai religi dan berbudaya. Nah, ini yang harus kita dukung nih. Makanya kami berharap pemerintah Kota Binjai jangan hanya lip service ya. Nah, jangan hanya lip service tapi memberikan dukungan secara nyata. Semoga kegiatan ini menjadi kegiatan yang sangat positif bagi masyarakat untuk memberikan gairah kembali kepada masyarakat pasca pandemi ini juga. Ini sebagai sebuah objek trauma healing sebenarnya. Pencegahan terhadap dampak stres masyarakat. Kita sudah melakukan banyak kajian, riset, bahkan ini bisa menjadi hiburan bagi masyarakat. Masyarakat pasti bahagia, anak-anak juga pasti bahagia dengan permainan tradisional ini. Ini yang kita harapkan dari pemerintah Kota Binjai. Pemirsa, Korwil Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sosial Keluarga Bunga Teratai melakukan aksi sosial berupa pemberian bantuan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Ya, pada aksi sosial ini turut dilaksanakan vaksin dosis 1 serta dosis 3 kepada masyarakat. Koordinator Wilayah IPSM Sumatera Utara, Sumbar, Jambi, dan Nanggro Aceh Darussalam kembali memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu di Gio Beauty Inn Cafe dan Resto, Jalan Simpang Gembung, Kelurahan Pandai Hulu, Kecamatan Medan Area. Korwil 1 IPSM Nasional Erlianto Harahap mengatakan aksi sosial yang dilakukan kali ini terdapat 300 paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, dan mie instan, serta nasi kotak. 100 paket sembako diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan terkena PHK. Dan 100 lainnya bagi para petugas penyapu jalan, serta 100 lagi bagi masyarakat yang mengikuti vaksinasi. Erlianto mengatakan bantuan sosial ini dilakukan mengingat Korwil IPSM dan LPSK Bunga Teratai menyadari bahwa saat ini banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan. Ia berharap melalui bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Dikatakan pada bulan Ramadan nanti Korwil 1 Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat dan LPSK Bunga Teratai akan melakukan aksi sosial di luar Kota Medan sehingga bantuan sosial yang diberikan dapat menjangkau masyarakat yang berada di daerah pedesaan. Bantuan ini diberikan atas prakarsa dari penasihat-penasihat saya di sini. Amin. Lakukanlah untuk kebaikan di masa Covid. Masa Covid banyak yang korban PHK. Itu harus kita bantu. Nah, saat ini kita bantu 300 paket. 100 untuk lansia, itu kita langsung door to door. 100 lagi untuk vaksin. Semua kita berikan, ada minyak, ada beras, ada macam-macam kita bagikan. Terus untuk yang 100 lagi kita bagi untuk yang korban PHK. Pesan saya kalau bisa generasi muda harus bangkit. Jangan terpuruk dengan keadaan, tapi lawan keadaan. Hari ini saya bisa maju berkat dari Pak Camat, Pak Danramil, Pak Koramil, dan Pak Kapolsek didukung sepenuhnya oleh Bapak saya, ayanda saya ini, veteran Sumatera Utara. Ketua DPD LVRI Provinsi Sumatera Utara, Kolonel Purnawirawan Marjono mengatakan bangga melihat generasi muda yang ada saat ini karena memiliki jiwa sosial dan kepedulian terhadap warga yang membutuhkan bantuan. Saya sebagai generasi pendahulu merasa senang dan bangga karena generasi muda sudah bisa meneruskan perjuangan orang-orang tua untuk mensejahterakan rakyat yang membutuhkan. Dan berdoa semoga generasi muda terutama Teratai itu makin berkembang ke depan dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Masyarakat penerima bantuan sosial dan vaksinasi turut dihibur mentalis Jack Strada dengan berbagai permainan. Kunjungi bidan
andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, untuk memastikan ketersediaan stok minyak goreng di sejumlah pasar, Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi beserta Polsek dan Camat Rambutan Kota Tebing Tinggi melakukan pengecekan. Pengecekan dilakukan selain untuk memastikan stok minyak, juga harga yang dijual tidak terlalu jauh dari harga yang ditentukan pemerintah. Dari hasil pengecekan di sejumlah toko dan pasar tradisional, banyak pedagang yang tidak menjual minyak goreng curah dikarenakan tidak mendapat pasokan dari distributor. Selain sulit didapat, harga minyak goreng curah juga masih mahal, berkisar Rp15.000 hingga Rp16.000 per liternya. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter. Para pedagang di pasar tradisional saat ini memilih tidak menjual minyak goreng kemasan karena harganya masih tinggi sehingga tidak terjangkau oleh konsumen. Salah seorang pedagang, Rudi, berharap agar kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di pasaran agar secepatnya ditertibkan. Karena dalam waktu dekat ini akan memasuki bulan suci Ramadan dan permintaan minyak goreng mengalami kenaikan. Dan ketersediaan minyak goreng tetap ada di pasaran. Harga minyak goreng curah berapa per kilo? Ini masa ini 15,5 Pak. Sebelumnya? Sebelumnya bisa mencapai 13. Selain curah apa aja di sini yang dijual, Bang? Adakah kemasan juga, Bang? Apanya kemasan selama ini nggak pernah jual Pak. Kenapa? Nggak ada barang. Nggak ada barang. Ya orang itu mengeluhnya gini Pak. Berapa minyak? Sekian naik kali. Tapi dari pemerintah sekian. Iya Bu, kita pun nyarinya pun payah. Kami jatah. Pemirsa, kenduri turun sawah merupakan prosesi adat dalam budaya masyarakat di Indonesia, dan hal ini juga dilakukan di Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Ya, kenduri turun sawah ini untuk mengawali tabur benih dan mohon doa agar terhindar dari serangan hama serta hasil yang berlimpah. Tradisi kenduri ini dilakukan pada hampir semua kegiatan adat dalam kehidupan masyarakat, seperti ketika hendak mulai membuka usaha, menempati rumah baru, meraih kelulusan, memberangkatkan dan menyambut kedatangan haji, serta kembalinya keluarga dari perantauan. Di kalangan masyarakat pedesaan, kenduri merupakan prosesi adat yang biasa dilakukan, bahkan untuk hal-hal yang kecil sekalipun. Seperti ketika membeli kendaraan baru atau ketika hendak menabur benih padi di sawah. Sementara bagi masyarakat perkotaan yang lebih modern, tradisi kenduri ini hanya dilakukan dalam kegiatan-kegiatan adat saja, misalnya dalam prosesi adat perkawinan. Tradisi kenduri sawah ini dilakukan untuk memohon kepada Yang Maha Pemberi Rezeki agar tanaman padi jauh dari gangguan hama dan penyakit serta produksi meningkat dari tahun sebelumnya. Menurut Kepala Desa Dalu 10B, Wantoro menyebutkan, kenduri sawah ini merupakan tradisi yang dilakukan pada setiap awal akan turun benih. Tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan dengan tidak mengurangi makna dan bersyukur kepada Tuhan atas nikmat keberhasilan panen yang sudah didapat. Sebenarnya acara tepung tawar ini dulunya itu dilaksanakan setiap akan turun sawah ya, akan turun benih. Tapi karena memang seiring perubahan zaman dan masyarakat makin tidak open dengan tradisi seperti dulu, makanya ini setelah beberapa tahun baru inilah dilaksanakan kembali. Dan ini dalam rangka adalah percepatan musim tanam tahun 2022. Keharusan sebenarnya hanya masalah tradisi ya, ini soal keyakinan. Tapi apapun ceritanya dari acara tepung tawar ini kita memohon doa ya, memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hasil panen kita, hasil panen para petani itu bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh para petani.
Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian Kabupaten Deli Serdang, Marakaya Lubis mengatakan, budaya kenduri turun sawah ini harus dipertahankan. Hal ini juga sebagai wadah untuk menguatkan tali silaturahmi dan juga memecahkan permasalahan pertanian. Dinas Pertanian juga mengingatkan akan pola tanam yang harus serentak agar hama dan gagal panen akan dapat diminimalisir. Itu petani di sini, berarti kalau petani itu yang pertama kompakan, Pak. Kalau pola tanam ini harus kompak, karena kalau tidak kompak nanti diperkirakan nanti hama itu bisa merajalela. Tapi kalau kompak itu kan berbagi, Pak. Contohnya burung, kalau semua tanam kan nanti burungnya itu berbagi. Tapi kalau dua orang yang nanam, itu nanti burungnya itu hinggap ke satu tempat. Nah itu, Pak. Kita menuju ke Kabupaten Langkat pemirsa untuk melestarikan budaya lokal di Kabupaten Langkat. Toko Budaya Langkat melakukan dialog pelestarian budaya dengan tujuan budaya lokal lestari sekaligus memperkokoh budaya Nusantara. Melalui pelestarian budaya Melayu di Langkat, nama Bumi Melayu Langkat tidak hanya sekadar julukan, namun dapat diwujudkan oleh seluruh masyarakat. Sejumlah tokoh budaya Melayu yang ada di Bumi Melayu Kabupaten Langkat hari ini mengenakan pakaian adat Melayu dalam melaksanakan diskusi untuk melahirkan perda tentang upaya pelestarian budaya Melayu. Adapun produk peraturan daerah yang diharapkan dapat disetujui oleh pemerintah dan DPRD adalah setiap hari Jumat seluruh instansi pemerintah di Kabupaten Langkat mengenakan pakaian adat Melayu. Sehingga dengan upaya ini diyakini generasi muda yang ada di Kabupaten Langkat akan mencintai budaya. Selain itu, produk perda yang diupayakan dapat disetujui atau adalah diadakannya bahasa Melayu dalam kurikulum muatan lokal. Sementara itu, sebagai wujud Bumi Melayu, seluruh makam Raja-Raja Melayu Langkat nantinya akan dipagar sesuai dengan hasanah budaya Melayu. Salah seorang tokoh budaya Melayu yang ada di Bumi Melayu Langkat, Adan Nur, mengatakan melalui dialog yang dilakukan pemerintah segera menyetujui pelaksanaan produk perda tersebut, mengingat perda melestarikan budaya Melayu di Langkat sudah ada dan sudah disetujui. Adan Nur berharap seluruh pihak dapat mendukung terwujudnya perda melestarikan budaya Melayu sehingga julukan Langkat Bumi Melayu akan terwujud dalam kehidupan masyarakat. Karena ini Bumi Melayu, maka harapan pemerintah Kabupaten Langkat untuk segera melaksanakan setiap hari Jumat untuk memakai pakaian Melayu dan juga perbaikan makam-makam daripada leluhur Melayu. Itu salah satunya. Termasuk salah satu bahwasanya bahasa Melayu akan menjadi prioritas utama untuk di pemerintah Kabupaten Langkat, khususnya di sekolah-sekolah. Sementara itu, pada dialog yang dilakukan tokoh budaya mengikut sertakan masyarakat dari semua kalangan, sehingga tujuan dalam melestarikan budaya Melayu yang dimaksud dapat didukung secara bersama-sama. Pemirsa, guna mendorong peningkatan ekonomi keluarga di tengah pandemi COVID-19, salah seorang pria di Kota Medan Utara berhasil membudidayakan jamur tiram putih yang diolah menjadi makanan. Di antaranya jamur crispy, nugget jamur,
bakso jamur, pepes jamur, dan sate jamur. Ya, kesuksesan seorang pria ini tercapai atas keinginan dan kerja keras yang tidak mengenal musim, sehingga dalam sebulan mampu meraup untung senilai 10 juta rupiah. Seorang pemuda di Kota Medan Utara berhasil membudidayakan jamur tiram putih dan mengolahnya menjadi makanan dari bahan jamur. Pria ini berdomisili di Jalan Marelan Raya, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan. Dengan menggunakan bahan sekam padi, tepung jagung, dedak, gula pasir, dan dolomit diaduk lalu diisi ke dalam plastik ukuran 1 kg hingga menunggu panen 40 hari kemudian. Sebelumnya telah dilakukan sterilisasi untuk mematikan kuman dengan menyetim baklok dengan suhu yang cukup. Jamur tiram yang menggunakan baklok berukuran 1 kg mampu menghasilkan setengah kilogram jamur tiram putih yang dapat bertahan selama 4 bulan. Selain bisa dijual setiap kilogram dengan harga Rp20.000, juga dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan dengan bahan jamur menjadi jamur crispy, nugget jamur, bakso jamur, pepes jamur, dan sate jamur dengan kaya vitamin serta serat yang bagus untuk pencernaan. Salah seorang pekerja budidaya jamur tiram putih, Rido, mengatakan dengan adanya pembudidayaan jamur tiram putih ini dapat menambah penghasilan sebagai pekerja dan menjadi petani jamur di tengah pandemi COVID-19. Dengan adanya UMKM jamur tiram di pesisir Belawan ini menambah penghasilan bukan saya saja, tetapi masyarakat, tetangga, dan yang lain untuk di sekarang ini pandemi COVID-19. Artinya perharinya adik bisa dapat berapa? Perharinya sekitar taksiran kurang lebih 50 hari ya? Ya. Pada budidaya jamur tiram putih ini harus tetap dijaga suhu udara dengan kelembapan yang cukup agar memperoleh panen yang lebih banyak. Jamur tiram putih mudah dibudidayakan dan bermanfaat bagi kesehatan, serta dapat diolah menjadi berbagai jenis bahan olahan makanan hingga mendapatkan keuntungan 10 juta hingga 12 juta rupiah dalam 1 bulan. Untuk iklim berpengaruh beberapa persen, tetapi dengan ruangan yang kita buat desain sedemikian mungkin ini agar bisa ruangan itu tetap lembab. Untuk per hari kita 400.000 laba bersih, dia dihitunglah per bulannya berapa, untuk per harinya sekitar 400.000 dengan menghasilkan jamur 20 kilo sampai 50 kilo. Banyaknya permintaan jamur tiram putih di Kota Medan membuat petani jamur di kawasan utara Kota Medan ini kewalahan memenuhi permintaan konsumen. Meningkatnya pemesanan jamur tiram ini untuk diolah menjadi makanan untuk dijual mampu membantu ekonomi keluarga akibat pandemi COVID-19. Selain jamur tiram, dalam waktu dekat petani jamur akan membudidayakan jamur kuping campingon, merang, sitak, dan oyster mushroom untuk diekspor. Ya pemirsa, informasi budidaya jamur tiram tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan serta perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Tetap patuhi protokol kesehatan pemirsa dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air yang mengalir. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore, sampai jumpa.